Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali bersama Haris Setiawan di mata kuliah Hong Yakut Suyaku 1. Kali ini akan menyampaikan penjelasan mengenai tugas keempat ya di minggu keempat pertemuan kita. Tugasnya sudah dipublish, sudah dikeluarkan di Google Classroom. Jadi kalau kalian lihat pasti sudah ada notifikasinya ya. Jadi kita tinggal lihat saya di bagian ini tugas kelas ya. Klik sini. Terus saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam mengerjakan tugas-tugas sebelumnya ya, pekerjaan tugas sebelumnya. Walaupun masih ada mahasiswa yang terlambat submit, tapi ya tidak apa-apa. Mohon kinerjanya diperbaiki untuk tugas berikutnya. Masih banyak juga mahasiswa yang belum mengerti mekanisme Google Classroom, jadi sambil mengerjakan tugas kita juga belajar mengenai mekanisme Google Classroom ini ya. Jadi ada juga yang tidak submit tugasnya karena lupa klik bagian submitnya atau yang lain ya, jadi sebabnya macam-macam. Oke. Terus pada dasarnya absen itu masih berpusat di daftar presensi kuliah ya yang saya tampilkan di sini. Jadi silakan kalau selesai kalian mengerjakan selesai pertemuan hari ini ya, bisa menginputkan presensinya di bagian ini ya. Terus tugasnya sudah ada 4 ya, jadi saya akan jelaskan tugas keempat ini. Kita klik ini tampilan di laptop ya, mungkin kalau di HP beda lagi. Kita klik lihat tugas. Di sini sudah ada penjelasan mengenai tugas keempat. Pada dasarnya pekerjaannya sama dengan tugas sebelumnya di tugas yang kedua ya. Jadi kalian mendengarkan sebuah audio, mencatat, terus menerjemahkan, lalu mengumpulkan hasil terjemahan dan hasil catatannya. Jadi kita di sini sudah belajar dengan alur. Pertama kalian melakukan menangkap ya informasi ya dari sebuah audio berbahasa Jepang. Kemudian setelah itu kalian terjemahkan, lalu berdasarkan hasil terjemahan yang sampai ke saya berikan feedback dan kita diskusi di situ. Kemudian setelah itu tidak langsung selesai, tapi ada proses penyesuaian atau introspeksi. Jadi setelah melalui proses feedback dan diskusi, kita perbaiki lagi hasil terjemahan kita dan dikumpulkan di tugas yang ketiga kemarin ya. Terima kasih. Di tugas yang ini sama seperti tugas sebelumnya ya. Jadi pertama adalah mendengarkan audio berbahasa Jepang dan catat isinya. Audionya sudah ada di sini ya. Nama filenya hongyakutsuyaku1_2. Terus silakan diunduh filenya, didengarkan, lalu didengarkan sampai selesai baru mencatat. Jadi prosesnya sama seperti kemarin, dengarkan dulu sampai selesai baru catat, dengarkan dulu sampai selesai baru catat ya. Ini merupakan proses belajar yang ada juga di bahasa Inggris kalau nggak salah ya, namanya saya lupa. Jadi proses ini melatih bagaimana kalian menangkap informasi dalam bahasa asing ya. Kemudian setelah mendengarkan sampai terakhir baru dicatat. Dengarkan lagi sampai terakhir baru dicatat ya, begitu. Jadi bukan menghentikan audionya di tengah terus didengarkan dulu, dicatat dulu, didengarkan lagi, di pause lagi, dicatat gitu. Jadi bukan seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan berkali-kali dan sulit, itu tidak apa-apa menyerah ya. Tapi setelah berusaha ya, menyerah tidak apa-apa. Kalau sudah menyerah, silakan bisa mencatat dengan menghentikan audionya di tengah jalan begitu. Tapi kalau sudah menyerah ya. Oke. Terus setelah melakukan pencatatan, terus silakan diterjemahkan dan
inputkan hasil terjemahannya ke Google Form yang sudah disediakan di bawah sini ya. Jadi sudah ada Google Formnya di sini ya. Sebentar saya tunjukkan. Jadi di sini sudah ada Google Formnya. Silakan nanti setelah menerjemahkan masukkan hasil terjemahannya ke dalam Google Form. Kemudian sebentar ya. Kemudian setelah menginputkan hasil pekerjaan hasil terjemahannya ke Google Form, silakan kalian kumpulkan catatan yang sudah kalian buat ya, yang tadi di awal ya. Itu ke GCR ini, ke tugas ini, ada di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat tuh di sini ada nih ya. Jadi silakan klik tambah atau buat ya. Lalu kalian tambahkan file catatan kalian, lalu diupload, dan jangan lupa klik tandai sebagai selesai ya. Ini mungkin ada juga mahasiswa yang belum mengerti mekanisme Google Form ya. Jadi lupa ya mengklik bagian ini ya, tandai sebagai selesai. Jadi ada dua klik, ada dua tombol yang di sini yang harus diklik ya. Oke. Lalu setelah ini saya coba akan tunjukkan Google Formnya. Saya klik ya. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ya semua sama ya. Ini kebetulan untuk kelas 5B. Jadi nanti dalam tugas ini ya ada 9 kalimat kalimat bahasa Jepang termasuk judul ya. Kali ini saya cantumkan judulnya. Nah, silakan inputkan 9 kalimat tersebut ya ke dalam masing-masing kolom yang sudah disediakan di sini ya. Kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan lupa mengisi nama, name, dan berapa kali kalian mendengarkan audionya ya. Dan ini juga sudah saya pernah sampaikan, sedikit atau banyaknya ya intensitas kalian mendengarkan itu bukan berarti menunjukkan kemampuan bahasa Jepang kalian, bukan ya. Tapi ini namanya proses belajar. Kita pengen tahu perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah, kali ini saya sediakan kolom untuk menuliskan judul. Jadi silakan tulis judulnya di sini sebagai hasil terjemahan kalimat pertama, kemudian dan seterusnya ya selanjutnya. Kalau misalnya kalian pikir itu lebih dari 9, kalian bisa gunakan kolom yang terakhir ini ya. Kalau misalnya tidak digunakan tidak apa-apa, biarkan saja. Terus jangan lupa submit ya. Baik, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kalau ada bagian yang belum dipahami, silakan menghubungi Haris Setiawan di WhatsApp group. Baik, saya close. Jadi ini tugas keempat, silakan dicerna dulu, dicoba dipahami dulu. Kalau ada yang belum jelas lagi, silakan hubungi Haris Setiawan di WhatsApp group. Demikian penjelasan tugas keempat kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.